teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman tetap sehat dan bahagia ya. Teman-teman tau gak sih, sekarang itu pandemi udah mulai menurun loh. Tapi kita nggak boleh lengah untuk menjaga tubuh agar tetap fit dan bugar. Kita semua mungkin sepakat bahwa menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi sangat penting untuk dilakukan. Pasalnya, di saat pandemi seperti saat ini, resiko jatuh sakit lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi. Siapa saja bisa tertular virus corona. Oleh karena itu, langkah sederhana yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus berbahaya ini adalah dengan menjaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Sementara itu, pola hidup sehat merupakan gambaran aktivitas yang berdasarkan keinginan dan minat, serta bagaimana pikiran kita menjalaninya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pola hidup sehat yang kita terapkan dapat secara positif kita tularkan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga, sehingga mereka juga dapat merasakan banyak manfaatnya. Hal ini telah dibuktikan dari hasil survei Asia Pacific Health Inertia Survey 2021. Dilansir dari Tempo.co, survei ini diselenggarakan pada bulan Juli dan Agustus 2021 di 11 negara Asia Pasifik. Di antaranya adalah Australia, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Sementara itu, sebanyak 75% konsumen Indonesia mengatakan selama pandemi mereka mulai mengonsumsi makanan yang lebih sehat. Adapun survei itu juga mengungkapkan bahwa 64% konsumen Indonesia mulai lebih sering berolahraga selama pandemi. Adapun tim kami juga menemukan data yang dilansir dari kompas.id, sebuah survei pola hidup sehat yang membandingkan periode awal pandemi. Pertanyaannya adalah, lebih jarang, sama saja, atau lebih seringkah Anda berolahraga saat ini? Data survei tersebut menunjukkan bahwa generasi Z yang berusia lebih dari 24 tahun sebanyak 15,1% tidak pernah berolahraga sebelum pandemi hingga kini. Lalu, sebanyak 29,1% generasi Z sering melakukan olahraga, dan 45,9% cenderung tidak melakukan olahraga, dan hanya 9,9% responnya yang sama. Nah, generasi milenial saat ini, mereka tuh mulai loh berlomba-lomba untuk menerapkan pola hidup sehat. Nah, salah satunya itu yang aku bilang, yoga, pilates sama pilates. Dilansir dari hellosehat.com, olahraga bar adalah olahraga yang gerakannya terinspirasi dari gerakan balet dan digabungkan dengan kombinasi gerakan pilates dan yoga. Olahraga bar ini fokus pada peningkatan kekuatan otot inti seperti paha, mengembangkan kestabilan bahu dan pinggul, serta meningkatkan kelenturan. Kemudian melalui moveit.id, jenis olahraga bar ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan tubuh, dimulai dari low intensity sampai high intensity. Tak heran jika gerakan ini banyak digemari, khususnya oleh para kaum wanita. Selain gerakan yang tidak terlalu sulit, olahraga bar ini juga bisa memperbaiki postur dan bentuk tubuh, sehingga menjadi lebih sesuai dengan bentuk badan. Itu dia definisi olahraga bar, tapi jangan kemana-mana. Setelah ini, kami masih akan hadir kembali membahas seputar barless. Halo teman-teman, kami hadir kembali. Di segmen pertama, kita sudah membahas mengenai definisi barless. Buat yang belum tahu, ternyata jenis olahraga ini sudah lebih dari 63 tahun loh. Ya, bener banget. Dilansir dari laman gxunited.com, barless yang merupakan gabungan pilates dan ballet pertama kali terbentuk pada tahun 1959 di London, Inggris oleh Lotte. Saat itu Lotte, seorang penari balet modern kelahiran Jerman, melukai punggungnya saat meregangkan kliennya. Setelah Lotte menemui seorang klien tersebut yang merupakan seorang wanita, setelahnya mereka berlatih. Dan kemudian hal ini yang akan mengubah arah sejarah Lotte selamanya.
Nama wanita itu adalah Lydia Baird. Lydia berlatih dengan Lotte dan jatuh cinta dengan ide karyanya. Lotte sudah cukup terkenal saat ini, dan namanya banyak ditemui di majalah-majalah utama, seperti Vogue dan Gwen. Lotte sendiri sudah bekerja dengan aktris terkenal, baik di Inggris maupun di Amerika. Namun, saat ini Lotte Berg hanya dikenal di Inggris saja. Kemudian, Lydia datang ke Lotte dengan ide untuk membawa namanya ke Amerika Serikat. Dan Lotte pun menandatangani dokumen yang memberi Lydia hak atas namanya di Amerika dan di Kanada. Dia mengajarkan latihan kekuatan fungsionalnya menggunakan beban ringan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan fungsional pada bagian tubuh. Tujuan Lotte Berg mengadakan latihan ini berdasarkan halaman website resminya, yaitu lotteberg.com. Latihan ini dirancang khusus untuk dinikmati dan dicapai oleh non-penari. Lebih lanjut, Lotte Berg menciptakan caranya kepada wanita untuk berkumpul dalam suatu komunitas kekuatan, serta pemberdayaan dalam maupun di luar. Akan tetapi, olahraga bar ini diciptakan oleh Lotte menimbulkan kontroversi. Melalui laman dekat.com, kelas-kelas bar jarang menarik perhatian pada nada seksual atau pada fakta bahwa tipatan dan dorongannya seperti yang diakui secara pribadi oleh banyak instruktur, membawa perbaikan yang sangat nyata bagi kehidupan seks wanita. Itu dia sejarah tentang olahraga bar. Perjalanannya cukup panjang ya. Setelah ini kami hadir kembali di segmen berikutnya. Yoga dan pilates, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata ada olahraga yang menggabungkan antara yoga, pilates, dan tarian balet. Ya, penasaran nggak? Yuk kita ikut ke dalam. Halo teman-teman, tadi kan udah lihat keseruan kita latihan bar. Nah sekarang kita coba kenalan yuk sama salah satu pelatih bar di sini. Halo, namaku Putih Aranda dan aku adalah bar trainer. Aku menjadi pelatih bar kira-kira sudah mungkin 5 tahun ya, aktif dari tahun 2017 dan mengajar di beberapa studio. Nah kak, olahraga bar itu kan masih cukup awam ya di telinga orang-orang. Boleh kan jelasin sedikit aja olahraga bar itu sebenarnya apa sih? Iya, jadi olahraga bar itu mungkin kalau teman-teman taunya tulisannya itu bare ya, tapi sebenarnya kita bacanya bar. Jadi olahraga bar itu adalah olahraga gabungan atau fusion workout yang menggabungkan gerakan-gerakan pilates, dance, functional movement dengan sedikit sentuhan balet gitu. Dan mungkin orang-orang ada yang bilang seperti yoga, tapi kita ngambil yoganya mungkin hanya di stretchingnya aja gitu. Nah, tadi kan aku juga udah sempet cobain kelasnya kan, dan itu lumayan kayak menguras tenaga, keringet semua bercucuran gitu. Tapi kan kayak yang tadi kakak bilang kan, gerakannya kelihatan mudah, tapi sebenarnya itu cukup membakar ya. Nah, kalau gitu sebenarnya bar ini bisa dikatakan sebagai olahraga kekuatan fisik nggak sih? Betul sekali, jadi memang olahraga bar ini memang adalah olahraga yang sangat mengandalkan atau menstimulasi kekuatan fisik kita. Jadi untuk maintain strength dan juga posture kita ya, jadi fleksibilitas dari tubuh kita, dimana kita nanti harus banyak berkoordinasi dengan, jadi otak dengan tubuh itu benar-benar harus jadi satu supaya gerakannya tetap bisa terfokus nih gitu, supaya gerakannya nggak terlalu goyang-goyang gitu ya, bisa tetap fokus menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi benar sekali seperti kata Tasya tadi, ini adalah olahraga yang menstimulasi kekuatan fisik kita. Kan mayoritas di kelasnya itu kan perempuan ya. Sebenarnya olahraga ini boleh nggak sih buat laki-laki? Nah, itu pertanyaan yang menarik ya, karena begitulah. Jadi memang selama ini karena mainstreamnya orang kalau melihat gerakan-gerakan bar itu melihatnya kayak gampang gitu kan, kayak nari-nari kecil, kayak balet, kayak apa gitu. Jadi kebanyakan mungkin pria-pria merasa kurang macho gitu kalau misalnya melakukan gerakan bar. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali ke esensi dari gerakan olahraganya tersebut, gerakan bar itu sangat baik untuk memperkuat
inner muscle kita atau otot dalam, otot kecil kita yang mungkin di hari-hari kita jarang latih ya, on our daily basis itu kita nggak pakai gitu. Nah ini bagus sekali untuk misalnya pria-pria di luar sana yang mungkin atlet maraton atau perenang, dia jadi memberikan sinergi untuk latihan mereka gitu. Jadi mereka tidak hanya kuat dengan otot besarnya, tetapi juga diperkuat lagi dari dalam atau dari otot kecilnya juga. Jadi semakin memberikan manfaat yang double sebenarnya. Jadi untuk para pria-pria di luar sana jangan takut untuk coba bar ya. Jadi mungkin kalau pengen tahu gitu, pengen challenge nah cobain deh bar gitu. Nanti baru bisa cerita mungkin ke teman-temannya seperti apa olahraga ini. Soalnya tadinya teman saya mau ikut kan, cuma katanya dia malu-malu, katanya jangan deh cewek. Enggak juga sih, kalau misalnya mungkin di sini ya, mungkin di Indonesia belum awam, tapi kalau di luar itu aku tahu udah bar itu sudah diinkorporasikan menjadi olahraga pendamping dari atlet-atlet juga sebenarnya gitu. Bar, yoga, pilates itu sudah mulai masuk ke dalam menu latihan mereka juga untuk memberi sinergi atau untuk semakin melengkapi latihannya mereka. Nah, buat teman-teman yang mau cobain ikut kelas bar, boleh dong Kak kasih tahu gimana caranya? Oke, kalau teman-teman yang mau ikutan kelas bar ya, kebetulan aku ada di studio Feel Good Space. Jadi teman-teman boleh langsung cek ke Instagramnya Feel Good Space _ID ya. Nanti ditulis. Kelasku ada di hari Selasa dan hari Kamis pagi. Boleh dicoba teman-teman. Nah, teman-teman segitu dulu ya wawancara kita. Sampai ketemu lagi. Dadah. Nah, setelah kita udah tahu sejarahnya, sekarang aku tuh penasaran sebenarnya teman-teman yang ikut kelas Barless ini, mereka itu tahu nggak sih apa manfaat dari olahraga ini? Nah, kalau teman-teman juga penasaran, sekarang kita ngobrol yuk. Enggak, aku baru pertama kali. Kalau boleh aku tahu tuh mengikuti sejak kapan? Hari Daftar infonya dari Instagram kan atau dari mana? mama tuh yang ada. Itu dari pelatih itu. Oh, oke. Pegel-pegel. Aku sih tiap hari emang jadwal hidupnya ngaco. Jadi ya setiap hari juga ya. Berarti mengikuti kelas itu rasanya enak gitu ya, Mbak? Iya. Setuju sih, karena dia benar-benar dari atas sampai bawah itu kayak bergerak gitu. Jadi istilahnya itu termasuk olahraga menurut saya. Aku kurang setuju ya, karena buat kesehatan itu lebih ke olahraga yang kayak basket, something. Oke. Apa jadi lebih kayak kan dikit-dikit membuat kita strong kan. Jadi lebih fit aja gitu. Tentunya itu sangat efektif sih, karena kan kita kan dengan banyaknya gerak itu, jadi kita punya kegiatan gitu, jadi tubuh kita jadi panas. Kalian yang penasaran gerakan bar itu kayak gimana sih? Tetap stay tune di video kita ya. Dulu, mimpi kami kecil, tendangan kami pendek, seperti gang sempit di kampung kami. Hingga suatu hari, dia datang. Saat tempat bermain kami menyempit, dia membawa kami ke lapangan yang lebih besar. Saat cita-cita kami mengecil, dia menunjukkan mimpi kami bisa lebih tinggi. Bahkan, saat kami hampir kehilangan harapan, dia percaya untuk kami selalu ada jalan. Kami jadi punya mimpi besar di masa depan. Dan kami jadi percaya di dalam diri kami ada kekuatan agar kami bisa menendang lebih jauh dalam pertandingan yang lebih besar. To you alone.
Halo semuanya, kami hadir kembali. Di segmen ini, kami membahas manfaat bare belum banyak yang kamu ketahui nih. Bahwa bareless yang merupakan olahraga gabungan pilates, balet, dan yoga ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh loh. Mengutip laman klikdokter.com, terdapat 6 manfaat dari olahraga bar. Yang pertama, meningkatkan kekuatan otot. Salah satu manfaat dalam melakukan olahraga bar adalah memperkuat otot, terutama bagian inti lengan, paha, bokong, dan dasar panggul. Hal tersebut sangat baik untuk mempertahankan massa otot seiring bertambahnya usia, menjaga berat badan ideal, mencegah kekakuan sendi, serta mengoptimalkan keseimbangan tubuh. Yang kedua, baik untuk daya tahan otot. Melakukan olahraga bar secara konsisten dapat meningkatkan daya tahan otot. Hal ini baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mewujudkan pola pernapasan yang baik. Ketiga, fleksibilitas. Latihan olahraga bar melibatkan banyak gerakan perenggangan, seperti latihan peregangan yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan rentang gerak pada persendian Anda. Mempertahankan fleksibilitas sendi juga dapat membuat Anda bergerak dengan gesit tanpa mengalami kekakuan, meski harus melakukan kegiatan yang berat atau menonton, seperti duduk untuk waktu yang lama. 4. Meningkatkan kepadatan tulang. Latihan bar dapat membantu Anda mempertahankan, bahkan meningkatkan kepadatan tulang. Hal ini baik untuk mencegah osteoporosis, sehingga tulang Anda tidak mudah patah. 5. Postur tubuh yang lebih baik. Jika Anda ingin memperbaiki postur tubuh yang terganggu dengan olahraga bar, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter guna mengetahui langkah-langkah apa saja yang perlu kamu lakukan. 6. Baik untuk ibu hamil. Olahraga bar adalah olahraga yang aman untuk siapa saja nih, tak kecuali bagi wanita hamil. Pasalnya, olahraga ini memiliki risiko cedera yang tergolong rendah. Setelah kita membahas tren gaya hidup sehat, apa sih itu olahraga bare dan juga manfaatnya? Yang menariknya, olahraga bare ini ternyata menjadi jenis atau kelas yang paling dicari di dunia selama 15 tahun loh. Masa sih? Hal ini, tim kami menemukan sebuah artikel yang menarik dari suara.com berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh layanan pembanding online Australia, Cooper The Market. Olahraga bare merupakan kelas kebugaran yang paling dicari di dunia antara tahun 2005 hingga 2020. Olahraga bare merupakan olahraga yang pergerakannya kombinasi dari balet, pilates, dan yoga. Jenis olahraga ini berfokus pada meningkatkan otot inti, menstabilkan bahu dan pinggul, serta meningkatkan kelenturan. Lalu, menggunakan Google Trends dan data penelusuran Compare the Market telah membuat bagan untuk menunjukkan tren berbagai kelas kebugaran di 15 negara dengan produk domestik bruto atau PDB tertinggi di dunia. Lalu, penelitian ini mencakup beberapa kelas kebugaran seperti yoga, high intensity interval training atau HIIT, dan box fitness yang ditetapkan sebagai 15 olahraga teratas yang paling ditelusuri di dunia. Sementara jumlah pencarian untuk olahraga bare tertinggi per bulannya dengan 170.000 pencarian global pada Juni 2020. Posisi kedua adalah kelas olahraga spin dengan total pencarian lebih dari 90.500 dalam periode yang sama. Sedangkan body combat menjadi olahraga dengan pencarian terendah, di mana totalnya hanya 2.900. Penelitian tersebut juga mencakup perincian data di tingkat negara, dan istilah penelusuran paling umum secara keseluruhan adalah pilates, spin, yoga, serta zumba. Untuk Indonesia sendiri, yoga merupakan olahraga yang paling banyak dicari, sementara pilates menduduki pencarian terendah. Wah, ternyata olahraga bare ini bisa dibilang cukup unik ya. Nah, kami sendiri atau mungkin teman-teman jarang sekali mendengar jenis olahraga satu ini. Dimulai dari olahraga menjadi tren gaya hidup sehat di masa pandemi, sejarah terciptanya bare oleh Lotte Berg, segudang manfaat untuk bisa kita pelajari dari olahraga bare ini.
Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Aku dan seluruh teman-teman yang bertugas pamit undur diri, dan mohon maaf kalau ada salah dalam pengucapan kata atau kalimat. Sampai jumpa.